Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Adinda. Selamat sore Pak. Sehat ya Pak ya hari ini Pak? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Saya harapan yang sama ya, Adinda semua sehat. Amin, amin. Perkenalkan saya Agung dari suarapemerintah.id Pak. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait personal branding bagi anggota legislatif Pak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak seberapa penting sih Pak bagi anggota Dewan untuk membangun citra diri yang positif Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa sebagai tokoh politik ataupun tokoh apapun, public figure lah, personal branding itu sebetulnya sangat penting. Apalagi di dunia digital hari ini, itu sangat-sangat penting sebetulnya. Ini lebih kepada upaya untuk memudahkan seluruh kegiatan-kegiatan kita bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian juga memudahkan kita untuk bisa berinteraktif dengan masyarakat kita, dengan konstituen kita. Jadi itu sangat penting. Kemudian yang kedua, menurut saya bahwa personal branding itu tidak lebih dari sebenarnya sebuah karakter ya. Jadi yang utama adalah bagaimana personal branding itu lebih kepada karakter ya. Karakter yang utama itu adalah karakter yang sesungguhnya, tidak boleh sekedar polesan-polesan. Jadi itu kira-kira pemikiran saya seperti itu. Siapa? Berarti kalau menurut Bapak perbedaannya membangun citra diri yang positif dengan pencitraan itu di mana Pak? Iya, jadi kita perlu melihat sebetulnya kalau pencitraan itu sebenarnya akan ada dua hal. Sangat-sangat tipis kita membedakan soal pencitraan itu dan sangat susah untuk kita melihat bahwa ini apa pencitraan atau bukan. Tapi bagi saya dalam konotasi politik, konotasi positif, pencitraan itu sangat penting. Sepanjang pencitraan itu kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Kalau dulu mungkin dulu namanya sosialisasi ya. Tapi kalau sekarang lebih kepada namanya pencitraan. Cuma kan konotasinya biasa orang lebih membawa kepada hal yang negatif. Nah, hari ini misalnya kita menggunakan media sosial itu, saya kira itu penggunaan media sosial untuk personal branding itu sangat penting bagi saya, menurut saya. Oke, Pak. Nah, kalau dari Bapak Anwar sendiri untuk pemanfaatan sosial media untuk membangun komunikasi dua arah dengan konstituen Bapak, sudah dioptimalkan sampai sejauh mana kalau dari Bapak dan tim sendiri? Ya, yang pertama bahwa saya ingin tegaskan bahwa menggunakan media sosial itu saya gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik akan apa yang saya kerjakan. Itu yang bagi saya secara pribadi. Sehingga itu bagi saya dengan tim selalu memaksimalkan itu. Sekecil apapun yang saya lakukan, terutama ketika saya bekerja di Senayan, itu masyarakat harus tahu, terutama konstituen kita, harus tahu bahwa kita ini bekerja. Jadi karena kenapa? Kalau mereka tidak tahu sementara arus informasi yang begitu kuat, kita bisa nanti di masyarakat mengira kita itu tidak bekerja. Karena yang lain juga melakukan hal yang sama, sementara kita tidak melakukan, maka kita pasti akan terbranding bahwa kita tidak bekerja. Nah, oleh karena itu, media sosial bagi saya adalah sebuah sarana pertanggungjawaban publik bagi saya untuk masyarakat tahu bahwa saya ini bekerja untuk rakyat. Oke, Pak. Kalau dari Bapak sendiri atau dari tim boleh Pak, agak dibocorin dikit gitu mungkin kayak ada rencana postingnya kayak gitu tiap hari berapa kali, terus postingnya di mana aja dan isunya apa aja gitu mungkin. Boleh dibocorin dikit, Pak? Oke, jadi saya di media sosial saya itu, yang pertama yang saya posting itu adalah kegiatan saya, kegiatan kantor ya, kegiatan dinas seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan
dalam hubungannya kalau untuk pribadi itu lebih misalnya olahraga. Kenapa saya lebih suka posting kegiatan olahraga? Karena itu cuma pesan kepada masyarakat di era pandemi saat ini, maka harus kuat kita berolahraga untuk bisa menjadikan kita sehat sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Nah, kemudian paling kegiatan kekeluargaan misalnya, tapi itu pun tidak terlalu seperti kegiatan-kegiatan kantor yang kita lakukan. Nah, itu saya lakukan biasanya, saya punya tim media, jadi ketika ada kegiatan saya, tim saya itu sudah melihat apa yang saya lakukan, kemudian diolah bersama, kemudian dikembalikan ke saya, gimana ini Pak, ini akan kita posting atau gimana. Saya juga biasa mensortir bahasa-bahasa itu sehingga bahasanya tidak ada hal-hal yang menjadikan kontradiktif di tengah-tengah masyarakat. Oke. Kalau dari Bapak sendiri koridornya apa Pak? Yang boleh diposting sama yang nggak boleh diposting itu biasanya kalau dari Bapak apa Pak? Yang pertama, saya di media sosial saya melarang betul untuk memposting kegiatan sesuatu yang bisa kontradiktif dengan kondisi masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang misalnya yang sifatnya hura-hura atau sekedar apa gitu kan. Okay. Nah itu atau misalnya sekedar jalan-jalan atau apapun itu, saya biasa jangan diposting hal-hal yang seperti itu. Okay. Yang media ini kita gunakan untuk bisa menyampaikan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kegiatan apa yang kita lakukan selama kita berdinas, apa yang kita bahasakan untuk rakyat, apa yang kita perjuangkan untuk rakyat. Kalau kemudian yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan olahraga sehingga bisa masyarakat kita himbau supaya bisa lebih hidup sehat. Inspirasi ya Pak ya? Ya. Ya. Saya biasa melarang kalau misalnya kita lagi ngopi-ngopi atau apa gitu kan. Nah, itu sudahlah, jangan diposting yang begitu-begitu karena nanti kalau hal-hal seperti kita posting itu kan bisa image-nya juga kurang bagus, seperti ini kurang kerjaan gitu. Siap Pak. Nah, terus kalau Bapak menyikapi sentimen negatif atau kritikan dari warganet gimana Pak? Saya membaca media sosial saya itu saya sendiri yang baca, bahkan biasa saya yang balas. Jadi saya menyampaikan kalau ada kritikan, saya biasa hanya bertanya, mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Satu, ya kenapa harus begitu? Dan kalaupun itu biasa, itu benar apa yang disampaikan, maka saya tidak malu-malu untuk meminta maaf kalau ada hal yang kurang. Tapi kalau tidak, saya akan jelaskan duduk masalahnya. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi saya bahwa di alam demokrasi hari ini kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk like, untuk senang dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan negatif, bagi saya itu adalah sebuah introspeksi sebetulnya. Itu sebuah hal positif bagi saya sehingga tidak perlu kita masalahkan, cukup kita jadikan, oh ini tadi kenapa masyarakat komen seperti itu, mungkin ada hal yang salah dari yang kita lakukan. Jadi bagi saya di alam demokrasi ini berpendapat itu, kebebasan berpendapat itu harus menyatu dan tidak hanya sekedar kemasan-kemasan. Membuat orang yang hanya komentar yang bagus yang kita baca, sementara komentar yang tidak bagus kita hilangkan. Saya sampaikan kepada tim saya, jangan pernah seperti itu. Kalau ada komentar yang negatif, tolong diambil, disampaikan, kemudian kita coba mengklarifikasi. Tapi kalau tidak, kalau itu benar adanya, maka kita harus meminta maaf. Siap, Pak. Terakhir, Pak. Ini kan bisa dikatakan transisi ya Pak ya dari atau mungkin kolaborasi antara media konvensional dengan media sosial gitu Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri ada kendala nggak sih Pak dalam menyikapi dinamika di media sosial ini? Ya, jadi kendala utama itu misalnya di media sosial itu karena pertama faktor kesibukan kita.
Karena saya orang yang tidak mau media sosial saya itu dikendalikan oleh tim. Oke. Jadi saya ingin terlibat langsung bersama tim untuk mengikuti perkembangan yang ada di media sosial. Itu penting, sehingga nanti baik bahasa yang keluar itu harus kita ketahui, kemudian apapun yang masuk juga harus kita ketahui bersama-sama. Nah, itu karena faktor pekerjaan yang padat biasa tidak sempat, sehingga kesannya lambat kita menanggapi setiap apa yang disampaikan oleh warganet. Nah, yang kedua, yang menjadi kendala kita utama juga karena misalnya kami di daerah Sulawesi Tengah, kita ingin sekali bahwa kegiatan kita itu sampai ke pelosok-pelosok diketahui. Tapi sayangnya pertama, kondisi geografis belum semua daerah memiliki jaringan internet, itu satu. Kemudian yang kedua, belum semua masyarakat juga melek dengan teknologi IT ini. Nah, itu kendala kita sebenarnya. Itu hanya kendala dalam upaya kita memaksimalkan peran media sosial sebenarnya. Oke. Ya. Berarti kalau dari teknisnya dari tim Bapak nggak ada kendala sama sekali ya Pak ya di pemanfaatan? Kalau tim saya alhamdulillah tidak ada kendala, sama sekali tidak ada kendala. Justru biasa tim yang kerepotan kalau misalnya belum ada bahan untuk diposting, itu kerepotan. Karena saya sekali lagi Dinda, saya enggak usah, jangan terlalu memposting hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya. Jadi yang sifatnya pekerjaan. Jadi media sosial itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan kita sehingga masyarakat bisa tahu apa yang kita lakukan. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak Anwar atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan suarapemerintah.id. Oke, Dinda, terima kasih banyak ya. Sukses selalu. Ini di mana nih? Lagi di mana? Di kantor, Pak. Di kantor ya? Iya. Tes. Ya, komunikasi ya setiap saat. Siap, Pak. Kalau lagi di Senayan, bilang dong Mira bisa kita ketemu. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, ya. Ya. Oke, Dinda, terima kasih. Salam semuanya, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.